Aktivitas di kereng yang disebut itu, Bang. Maksudnya gimana? Aktivitas sehari-hari penghuni kereng itu seperti apa sih sebenarnya, Bang? Aktivitas sehari-hari orang itu ya kita gini, kita kan begitu ada permohonan dari keluarga, permohonan dari ini di kita luruskan dulu ya kan, kita luruskan dulu. Begitu ada permohonan ke keluarga ke tempat pembinaan, itu bukan tempat rehab, itu tempat pembinaan, pembinaan narkoba dari Bapak Bupati. Itu kita tindak lanjuti dengan memenuhi beberapa syarat. Nah, setelah itu baru kita buat surat pernyataan dari kepala desa bahwa kepala desa itu mengetahui bahwa ada warganya yang mau dititipkan ke tempat pembinaan Pak Bupati. Nah, setelah itu baru nanti dari pihak keluarga itu menyerahkan ke kami, dan di situ juga ada nanti surat perjanjian, surat pernyataan dari keluarga bahwa mereka bersedia mengikuti segala cara di tempat pembinaan kami. Itulah dia, Pak. Jadi ada lagi yang mau saya tambahkan. Nah, itu semuanya di tempat yang seperti itu atau ada tempat-tempat lain selain dua istilah mereka kereng itu? Kalau dibilang ada tempat yang lain, nggak ada. Itu cuma dua seperti itu. Aktivitasnya apa saja selain bersih-bersih kereng, kemudian bersih halaman, bersih kolam? Ada aktivitas lain apa yang dilakukan oleh penghuni yang ada di situ? Nah, untuk yang pertama kali itu, Pak, itu pertama masuk itu kita memang tempatkan mereka di dalam tempat pembinaan kita. Saya nggak bilang itu kereng. Apa Bang istilah sebutnya? Di tempat lokasi pembinaan kita. Nah, setelah itu nanti kita buat nanti dia sampai 3 bulan kita ukur bagaimana kemana keahlian dia. Baru nanti untuk sehari-harinya mereka ini kita tekankan dulu ke olahraga sama kerohanian. Makanya selalu kita himbau itu untuk warga binaan yang memang pertama masuk itu, yang Islam kita wajibkan sholat, yang Nasrani ya kita buat dia PJJ, pulung jabu-jabu kalau orang taruh dia. Itulah dia. Nah, kemudian yang ahli atau mau bekerja di kebun seperti apa? Diberi kesempatannya kapan itu mereka diberi kesempatan? Yang ahli untuk bekerja di kebun itu saya rasa tidak ada. Tidak ada. Karena kita selama ini pembinaan kita itu kita akan tempat skill mereka di tempat yang kita namakan itu di pabrik. Karena keinginan Pak Bupati sendiri, begitu orang ini terjerat dengan narkoba, begitu mereka nanti keluar dari tempat kita, mereka punya skill. Kalau di pabrik, skill apa yang dilatih di pabrik? Sesuai dengan apa yang dilakukan di pabrik. Apa contohnya misalnya? Nah, contohnya itu di sortasi buah sawit. Iya, sortasi buah sawit itu kan nyortir. Berarti milah-milah ya pakai. Nah, milah-milah itu begitu mereka nanti keluar dari situ, skillnya ada, bisa juga langsung kita karyawankan. Nah, kalaupun nanti pihak keluarga sesuai dengan apa yang udah kita kesepakati dari awal, begitu mereka antarkan dia kemari, itu kalau mereka minta pulang, kita berikan. Dan satu lagi, begitu mereka keluar dari sini, ya kita akan melihat bahwa keluar mereka dari sini udah ada skill, ya dimanapun nanti dia bekerja, dimanapun dia tinggal, skill dia udah. Itulah tujuan Pak Bupati. Ada yang menyebut jam 8 mulai kerja, pulang jam 6 sore. Seperti apa? Benar nggak seperti itu? Maksudnya? Kerja dari tempat pembinaan yang Abang bilang tadi itu jam 8 udah mulai berangkat, kerja ke pabrik, ke tempat pesortir dan kerja lain-lain. Pulang nanti jam 6 sore. Jam kerjanya seperti apa? Jam kerja sama dengan jam kerja karyawan. Seperti apa, Bang? Jam kerja karyawan itu dia 7:30 karyawan masuk, warga binaan kita juga 7:30. Pulangnya 5:30, 5:30 juga. Jadi 7:30 sampai 5:30 ya. Iya. Kemudian disebut juga katanya
orang yang kerja kasih makannya cuma 2 kali pagi Oh, sama... itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang Saya benar- tekankan sekali lagi. Itu tidak benar. Yang benar seperti apa? Yang benar itu makan orang ini cukup 3 kali 1 hari, bahkan berlebih. Bahkan berlebih. Kalau dulu sebelum itu di tempat pembinaan kita itu banjir karena proses untuk pembangunan kembali, karena tujuan Pak Bupati itu akan dibenahi, dibangun secantik mungkin, baru nanti itu kita upayakan untuk tim-timnya semua itu di tempat Pak Bupati masak untuk nasi orang ini. Boleh ditanya sama siapapun. Berarti 1 hari 3 kali ya? 3 kali, bahkan berlebih. Di pabrik makannya semua apa di tempat tinggal? Kalau dia yang masih tahap pembinaan, dia isolasi namanya, itu di tempat kita. Tapi kalau yang sudah bekerja dari pagi sarapan di pabrik? Yang udah kita bukan bekerja namanya, itu kita tempah dia untuk mempunyai Berlatih. skill. Ya, yang dilatih. Yang dilatih skill itu makan di tempat Makan di tempat kerja. Kita antar nasinya. 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Terus kemudian ada juga katanya yang foto polisi juga dan foto ini juga luka-luka ya. Kenapa itu ya, Bang? Kalau itu saya kurang tahu. Itu bukan di dalam tempat isolasi itu berkelahinya atau di pabrik? Kalau di tempat isolasi kita nggak ada orang berantem. Di pabrik pun tidak ada. Jadi lebam-lebamnya Itu saya kurang tahu. muncul sendiri gitu. Saya tidak tahu. Tapi ada nampak ya, Bang pun juga lihat ya. Kalau saya tunjukin fotonya nanti boleh. Kalau untuk hal seperti itu saya nggak tahu tuh. Nggak tahu Abang ada Nggak tahu. yang Nggak tahu yang ada. di situ luka-luka Abang nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya Tapi apa pengawasnya? pengawas pun saya sehari-hari bukan di situ. Oh, jadi tugas Abang apa di situ? Saya hanya mengawasi orang ini gimana keadaannya, gimana kesehatannya, itu aja. Terus artinya dengan pola ini, pola pembinaan, pola pelatihan skill, berarti tidak ada lah ya pendapatan dari yang direhab ini ya, Bang? Tidak ada gaji katakanlah bahasa kasar. Kalau di mana sih ada tempat pembinaan itu yang bergaji? Coba saya tanya dulu. Ini kita meluruskan ya. Di mana? Bahkan kalaupun dia rehab yang resmi, bayar nggak? Jadi di mana ada gajinya tempat orang pembinaan? Berarti karena tidak ada biaya yang dianggap sebagai imbal inilah ya? Oh, itu tidak. Oh, enggak juga. Itu tidak. Kalau dibilang itu imbalan dari orang ini tidak dipungut biaya, itu tidak. Tujuannya membentuk skill orang ini. Dari yang tidak mampu bekerja, kita mampukan bisa bekerja. Jadi salahnya di mana? Artinya perusahaan tidak ada keuntungan sama sekali dari kerja-kerja mereka. Dari mana keuntungannya? Orang karyawan kita pun banyak. Mereka hanya diperbantukan. Dan setiap lini pun kita pekerjakan, itu didampingi karyawan yang mengajari mereka untuk bisa bekerja. Dari 10 tahun lalu, 2012 tepatnya berdiri, sudah berapa banyak berarti yang diahlikan di pabrik atau di kebun? Kalau di kebun nggak ada, Pak. Di pabrik, ya? Ini jangan kita simpang siur berita. Karena nanti di luar itu berkembang ada eksploitasi human katanya untuk pekerja paksa. Itu saya rasa nggak ada, karena mereka memang ditempa untuk ahli. Tapi istilah kebun itu sendiri adalah maksudnya lah dari ladang, kebun sawit, sampai pabrik itu dalam istilah Indonesia itu adalah perkebunan sawit, Pak. Jadi itu istilahnya. Kita nggak ada punya perkebunan, Pak. Kita punya PKS cuma. Kita nggak ada perkebunan. Kita cuma punya PKS. Memang di situ tempat pelatihan orang ini. Betul. Nama Abang siapa? Suparman Pranginangin. Beda, Pranginangin. beda sama aku sedikit namanya.